Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat, tidak ada halangan sunggal apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sabar atau as-sabru. Sabar yaitu menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah menuruti hawa nafsu, tidak mudah emosi, dan agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan pada orang-orang beriman bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang mau bersabar dan akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfatu bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyata wa salama. Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi hamba-hambanya yang mau bersabar. Sabar ada 3 jenis. Yang pertama, sabru ala ta'at atau sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam melaksanakan tugas dengan ikhlas karena Allah dan tidak mudah mengeluh saat menghadapi kesulitan. Beten gampang gresula. Contohnya sabar dari sifat malas supaya tetap istiqomah menjalankan kewajiban sholat dengan tepat waktu. Misal sholat tepat waktu. Biasanya subuh kan biasanya nak pun krungu adzan kan gelek mandap lek wudu cepat jamaah. Mboten malah krungu adzan malah tutup selimut. Mboten menguripke alarm yang dipatahin tok yo tinggal turu meleh mboten. Jadi niku. Terus sabar dalam menuntut ilmu. Sabar menuntut ilmu nggih. Niku. Pun sing nomor kalih yaitu sabru alal balai atau sabar dalam musibah, yaitu ketika mendapat musibah atau cobaan dari Allah, kita tetap harus bersabar, kita harus qanaah menerima dan yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah pada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki, dan tidak mungkin Allah itu menguji kita melebihi batas keimanan yang kita miliki. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin tinggi pula
ujian yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang mau bersabar dalam musibah atau cobaan, maka Allah akan memberikan 700 derajat di surga nanti, yang tiap-tiap derajatnya seperti sesuatu yang ada di antara arsy dan bumi. Yang nomor 3 yaitu sabar dalam maksiat, yaitu menjauhi segala sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah, sehingga orang-orang beriman wajib menjaga dan menahan diri dari maksiat. Balasan bagi orang yang mau bersabar dalam kemaksiatan, maka di akhirat kelak akan dianugerahi 600 derajat yang tiap derajatnya seperti sesuatu yang ada di antara langit ke-7 dan bumi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat di yaumul akhir nanti. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu Rasulullah dan jeruk asam. Al-kisah pada suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul. Tidak lama kemudian ada perempuan kafir yang mendatangi Rasulullah membawa beberapa buah biji jeruk untuk hadiah Rasulullah. Lalu Rasulullah menerimanya dengan gembira. Tidak lama kemudian Rasulullah memakan buah biji jeruk tersebut sampai habis, dan perempuan kafir tersebut meminta izin pulang. Dari salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, kenapa buah jeruk tadi tidak disisakan oleh para sahabat lainnya? Lalu Rasulullah menjawab, andai saja kamu tahu, saat pertama kali aku memakan buah jeruk tersebut rasanya sangat asam. Ketika kalau kalian memakan buah jeruk tersebut, aku takut kalian akan memarahi perempuan kafir tersebut, dan aku takut perempuan kafir tersebut akan tersinggung hatinya. Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Dalam sebuah hadis Gusti Rasulullah bersabda, aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasia aku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah seburuk-buruknya barang ataupun makanan yang telah diberikan kepada kita sebaiknya diterima dengan ikhlas. Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang telah memberikan. Seseorang yang bekerja dengan ikhlas adalah pekerjaan secara tulus, sukarela, atau tanpa pamrih manusia, melainkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah yang menambahkan cahaya ikhlas dapat menghidupkan amalnya. Amal adalah geraknya badan, lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai badan, tubuh atau jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya. Badan tanpa ruh berarti mati. Sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membantu ataupun menolong pekerjaan orang lain, sebaiknya kita harus ikhlas, tidak tanpa meminta pamrih, melainkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Kula teng mriki badhe njelasaken tentang tawakal. Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingkang atasipun barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menika menunjukkan bukti keperkasaan dan kebijaksanaan datang tiang ingkang bertawakal datang Allah menika. Wonten setunggaling cerita, wonten malam Rebo diken maju mboten terus tawakal, mboten berpasrah diri, mboten berusaha, mboten padas materi, menika mboten dipun wastani tawakal. Amargi tawakal menika kedah usaha riyin. Dipun contohaken dumateng Siti Hajar. Nggih menika Siti Hajar menika garwanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Wonten wekdal menika Siti Hajar kalian Nabi Ibrahim dipun pisahaken kalian Gusti Allah. Siti Hajar menika dipun dugekaken dumateng Mekah. Menika dipun tilar kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lan Siti Hajar menika kalian putranipun ingkang asma Nabi Ismail punika namung dipun bekali kurma sekedhik kalian toya sekedhik. Singkat cerita, bekal punika telas lan Siti Hajar punika mboten terus mendel mawon nenggo toyanipun medal saking lemah napa medun saking langit. Siti Hajar menika bolak-balik wonten Bukit Safa lan Bukit Marwa kanthi ambal kaping 7. Wonten ambal kaping 7 punika Siti Hajar menika mireng sesuatu. Terus Siti Hajar menika wedi ning Ismail punika dipun napak-napake kalian tiang amargi dipun tilar kiambaan wonten panggenan wau. Terus Siti Hajar menika balik wonten panggenan wau. Ternyata wonten mriku sampun wonten malaikat Jibril ingkang ngetokaken toya saking sayapipun. Amargi Siti Hajar menika wedi yen
toyanipun mlebet wonten lemah melih Siti Hajar menika madai ngangge wadah ingkang dipun beta kala wau. Ananging Jibril ngendika bilih toya menika mboten waget mboten ajeng mlebet melih wonten lemah. Menika caranipun Siti Hajar bertawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten mawon saking kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.